Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, hari ini kembali lagi sama Ibu Azma. Nah, pelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Jangan lupa videonya ditonton sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu jaga kebersihan, oke? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, perkenalkan, saya namanya Ibu Azma Fatihah. Hari ini Ibu yang akan memberikan materi tentang bab 1, yaitu pengenalan surah Al-Kafirun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo sekarang sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan sama-sama basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang selamat menyaksikan videonya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu apa? Makna hari akhir. Sekarang siapa nih yang masih ingat? Beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Rukun iman yang ke-5. Nah, kalau ditanya sekarang, makna hari akhir itu apa sih? Nah, hari akhir itu juga bisa disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, mulai dari apa? Manusia, binatang, bahkan seluruh isi di bumi ini, seluruh planet itu akan hancur, akan binasa. Jadi, nggak ada satupun makhluk hidup yang akan tersisa. Nah, sampai sini paham belum? Apa itu makna hari akhir? Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, jadi kalau ditanya kehidupan yang kekal itu di mana? Kehidupan yang kekal itu di akhirat. Maka dari itu, kehidupan di bumi ini hanya sementara. Nah, nanti pada akhirnya itu akan terjadi hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itulah amal manusia akan ditimbang. Yang banyak pahalanya akan masuk ke surga dan yang dosanya banyak akan masuk ke neraka. Jadi apa? Kita harus yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang dan semua manusia itu pasti akan mati, akan dihisap. Lalu, kalau ditanya bagaimana caranya kita mengimani hari akhir atau hari kiamat? Nah, kita harus berbuat baik, melaksanakan sholat, puasa, berbakti pada orang tua, bersikap jujur, supaya apa? Timbangan amal ibadah kita itu banyak. Nah, gimana teman-teman semua? Udah paham belum maksudnya? And propel global causes. Nah, materi yang kedua yaitu kita akan mempelajari apa? Macam-macam hari kiamat. Oke, selamat menyaksikan. Along the way, we have discovered 5 simple rules Nah, for creating sekarang kita world-changing masuk ke dalam presentations. kiamat kecil atau juga bisa disebut dengan kiamat sukro. Nah, apa sih kiamat itu? Nah, kiamat itu kan tadi udah dijelaskan tuh di video yang sebelumnya. Nah, kiamat itu ada dua, yaitu kiamat kecil, kiamat sukro, dan kiamat besar. Itu namanya kiamat kubro. Nah, kalau ditanya kiamat kecil itu seperti apa sih? Nah, kiamat kecil itu contohnya seperti yang ada di gambar-gambar ini. Coba kalian perhatikan. Mulai dari apa? Tanah longsor, bencana alam, gunung meletus, tsunami. Itu semua merupakan bagian dari kiamat kecil. Kan kehancuran itu berarti sama aja kiamat kecil. Bahkan kalian tahu nggak?
kematian seseorang, meninggalnya seseorang, itu termasuk juga ke dalam kiamat kecil. Nah, sampai sini udah paham belum? Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun sebelum kiamat terjadi, pastinya ada tanda-tanda yang menyertainya. The first rule is treat your audience as king. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, setelah kalian melihat video tadi, video tentang kiamat besar, nah kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Kiamat besar itu sama nggak sih sama kiamat kecil? Gimana? Berbeda ya? Jadi kalau kiamat kecil kan tadi udah disebut contohnya seperti bencana alam, terus kematian seseorang, itu kiamat kecil. Nah, tapi kalau kiamat besar itu apa? Kiamat besar itu merupakan hancurnya seluruh alam semesta, planet, seisinya itu akan hancur. Nggak ada satupun yang tersisa. Contohnya seperti video yang tadi, yang udah diputarkan. Nah, tapi itu nggak ada apa-apanya. Kiamat nanti lebih besar dan lebih dahsyat. Seperti yang digambarkan tadi itu jauh, nggak ada apa-apanya. Jadi itu cuma gambaran sekilas oleh manusia aja. Nah, kalau kiamat yang sebenarnya itu, wah udah nggak bisa dibayangin lagi. Bener-bener hancur, semua planet bertabrakan. Nah, jadi sampai sini kalian paham nggak kira-kira? Bisa nggak membedakan mana itu kiamat kecil, mana itu kiamat besar?